Sendiri berjalan. Nah, itu tadi saudara ada visual konser dari Hai Pemuda The Musical yang sempat tertunda ya akibat pandemi COVID-19. Dan rencananya konser Hai Pemuda The Musical ini akan digelar nanti malam di Ciputra Artpreneur Jakarta. Dan juga nanti akan dibagi menjadi 2 sesi ya. Ini tentu saja karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Apa saja kemudian yang akan ditampilkan nanti dan juga seperti apa acara ini, bocorannya sedikit, kita akan perbincangkan hal ini bersama dengan sang komposer, ada Chandra Darusman. Selamat pagi Mas Chandra. Selamat pagi Mbak Nilu dan Sehat ya? para penonton. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Dan juga sebagai sutradara pertunjukan atau show directornya ada Mas Rama Suprapto. Mas Rama, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nilu. Sudah sangat siap ini sepertinya, deg-degan nggak sih? Saya tadi malam GR untuk pertama kalinya saya lihat itu panjang. Hari ini mau diberes-beres sedikit. Tapi memang ini setelah 2 tahun ya. Tadi musik iklannya itu 2 tahun yang lalu. Jadi banyak ada sedikit pergantian. Alhamdulillah. Insya Allah dilancarkan nanti. Oke, overall sudah sangat ready untuk hadir malam nanti ya. Oke, Mas Chandra, saya ingin ke Mas Chandra dulu nih soal konser yang bertajuk Hai Pemuda The Musical. Ini cukup menarik ya kalau kita dengar dari namanya begitu. Apa sih ini? Kenapa bertajuknya ini atau judulnya ini, Mas Chandra? Sebenarnya ini suatu penyajian, bukan hanya pertunjukan lagu ya, jadi bukan suatu konser musik dalam arti parade lagu, tapi lebih dari itu karena Rama dan teman-temannya merangkai suatu cerita dan cerita itu mengangkat kehidupan para muda-mudi, tetapi ingin skripnya ingin menyelipkan pesan-pesan ya buat generasi muda zaman sekarang ya. Karena mereka kan yang akan memegang tampuk pimpinan Indonesia ya sebentar lagi ya. Jadi lagu-lagu diselingi dengan suatu cerita yang memberikan suatu pesan nanti yang kita sampaikan. Oke, ini kan Anda bersama dengan Mas Guru Soekarno Putra ya sebagai komposer di konser ini. Dan katanya ini kalau tadi Anda sebutkan juga ada lagu legenda-legenda yang akan muncul di sini, tentu lagu-lagu yang pasti sudah sangat akrab di telinga kita. Boleh dibocorin nggak sih apa aja itu Mas Chandra? Iya, jadi ada sekitar 22 lagu ya di luar Indonesia Raya tentunya. Yes. Dan sebagian besar memang 2/3-nya lagu Mas Guru dan sisanya lagu saya. Tapi sebagian besar lagu Mas Guru itu saya yang aransemen, saya yang aransir tahun-tahun 80-an. Jadi boleh katakan juga semacam flashback gitu ya ke era 80. Lagu-lagu Mas Guru, lagu saya dan lagu yang saya aransir pada saat itu. Oke. Jadi kurang lebih ada berapa banyak lagu? 20 tadi ya? 22 dan 22. Ya masterpiece dari Mas Guru akan keluar semua tuh. Melati Suci, Damai, Keranjangan Disco dan lain-lain. Oke. Saya ingin karena ini tadi Mas Chandra cerita soal kepemudaan gitu. Itu kenapa kemudian temanya ini, karena pemuda lah yang akan memegang tampuk pimpinan ke depannya. Ada isu yang menggelitik mungkin bagi Mas Chandra dan Mas Guru sampai kemudian mengangkat ini? Ya, tentunya dalam bingkai yang besar adalah cinta tanah air ya, cinta Indonesia tentunya ya. Tetapi ada isu-isu, ada hal-hal yang perlu kita angkat, yaitu misalnya kita ingin lebih banyak dialog ya, anak muda dengan orang tua ya, karyawan dengan majikan ya, anak muda atau murid dengan guru, supaya isu-isu besar Indonesia itu bisa dipahami dan katakanlah diselesaikan oleh generasi yang mendatang. Karena generasi saya ini, terus terang belum semua permasalahan bangsa teratasi ya. Jadi kita ingin memberikan estafet permasalahan dan bagaimana pemecahannya kepada anak muda yang lebih pintar, lebih gesit ya dan lebih energik gitu. Jadi ada semacam tongkat estafet yang kita ingin kasih. Gitu. Oke, saya ingin ke Mas Rama dulu. Mas Rama, untuk performernya nanti itu ada siapa saja?
Oke, ada Hi-Fi, ada Chas, ada Mama Ina, Vina Panduwinata, sama Rian The Massive. Tapi saya punya 5 anak ensemble yang suaranya luar biasa. Dan mereka adalah yang membawakan cerita ini. Kelima itu ada Dea Miranda, ada Gabriel Harfianto, ada Nino, ada Nala, dan ada Mia Ismi. Nah, kebersamaan mereka berlima, kelima sekawan, disitulah isu-isu kekinian diangkat ya, tentang COVID, tentang cinta segitiga, tentang, ini menarik Mbak, Hai Pemuda itu adalah ciptaan Mas Guru dalam menjawab lagunya Mas Chandra yang namanya Pemuda. Luar biasa kan? Dan dua-duanya digubah, dikompos sama Mas Chandra. Ada sebuah kata di Hak Pemuda yang saya kena banget dan kita menyanyikannya itu tanpa musik, yaitu pemuda kemana langkahmu menuju, gitu kan? Iya. Nah mungkin Mas Chandra bisa tambahkan di situ. Itu benar-benar kalau dari saya penciptaan lagu yang dipikirkan long lasting, ya. Karena itu di situ ditanyakan kita mau kemana sih, gitu. Tujuan kita mau kemana. Jadi kalau memang itu lagu buat saya adalah lagu yang sangat dalam, saya rasa mudah-mudahan dengan pagelaran ini lagu itu akan muncul lagi, lagu itu akan membawa seorang pemimpin, lagu itu akan membawa bangsa ini ke tempat yang lebih baik. Oke, wow. Saya sudah membayangkan gimana megahnya nanti acara malam hari nanti. Tapi ini orang-orang ini masih yang sama dengan yang direncanakan pada 2020 lalu ya Mas Rama ya? Ada beberapa yang in and out ya, kita juga lihat kondisinya. Kenapa mereka keluar juga banyak alasannya, tapi saya selalu merasa bahwa ada blessing in disguise ya. Apapun yang kita buat itu selalu ada makna-makna yang kita harus pelajari. Mbak, ditambah itu COVID ini sesuatu yang luar biasa. Kita ini setiap hari dipertanyakan apakah kita negatif atau positif. Iya. Pemain saya udah 2 kemarin, jadi saya selalu kalau ada berita itu cuma 1, safety dan healthy, ya, kesehatan dan tentang keamanan. Jadi memang semakin hari bukan semakin kita mendapatkan sesuatu yang privilege, tapi semakin hari kita makin ditantang untuk mendekatkan kita kepada Allah juga. Karena memang setiap hari adrenalin kita di 200% di atas itu. Nggak cuma tentang pagelaran, tentang setiap orang yang masuk di situ dalam keadaan sehat. Dan orang keluar juga dalam keadaan sehat. Oke, nanti akan itu artinya yang terlibat, yang akan show di acara ini ada berapa banyak orang Mas? Hampir 100 ya, dengan beberapa talent cast, terus ada penari, ada pemain musik, jadi musiknya live, Wishanda, itu juga saya melihat Mas Chandra tuh bangga sekali bahwa anak muda sekarang bisa membuat sesuatu yang seperti ini gitu, karena musikal itu tidak gampang. Musikal itu satu step di atas sebuah konser. Betul. Jadi pendalaman acting, musik, pemasukan lighting itu semua harus dikemas dengan baik. Kena kepada penonton, membawa message itu pulang, itu sebenarnya tujuan kita semua. Oke, baik. Saya ke Mas Chandra lagi. Mas Chandra, nanti itu untuk persiapan ini kan sebenarnya 2020 direncanakan, tapi karena ada pandemi COVID-19 saat itu akhirnya dia harus di-cancel acaranya, diundur, ditunda maksudnya ya, tidak di-cancel karena masih akhirnya bisa hadir malam hari nanti. Itu artinya tentu sebelum 2020 sudah ada persiapan tuh selama beberapa lama, kemudian harus ditunda. Ini persiapannya harus mulai dari nol lagi waktu itu atau kemudian semua hanya sisa dilanjutkan saja? Tidak, jadi memang sebenarnya pandemi ini ada hikmahnya juga ya, ada hikmahnya. Dalam arti skripnya dipoles lagi ya, terus penampilannya diperbaiki lagi. Jadi justru ada waktu untuk Rama dan 11 Kreatif dan teman-teman yang lain itu terus mengasah gitu ya, baik dari segi dialog, dari segi penampilan. Jadi
selalu kita mengambil hikmah ya, diberikan waktu tambahan untuk menyajikan pertunjukan yang lebih baik lagi, sebaik-baik mungkin. Oke, ini kan karena ada yang akhirnya tidak jadi tampil dan lain sebagainya, itu artinya ada yang harus dimasukkan, ada hal baru lagi yang muncul begitu, Mas Chandra? Alhamdulillah Indonesia nggak kekurangan talent ya. Jadi walaupun 1-2 yang harus dengan alasan objektif harus berganti, Indonesia itu luar biasa nggak kekurangan talent. Jadi Rama dengan mudah mencari yang penggantinya dan bahkan siap untuk dan merasa terhormat untuk diajak sama Rama dan 11 kreatif. Oke, luar biasa sekali. Saya tidak meragukan Mas Rama juga ya, karena sudah banyak sekali juga karyanya di dalam negeri maupun di mancanegara menghasilkan karya-karya luar biasa. Oke, kita bicara juga soal tantangan. Ini kan pandemi COVID-19 ya, dan tentu ada banyak hal yang berubah dari sisi show dan lain sebagainya. Untuk jumlah penonton, apakah kemudian ada perubahan atau seperti apa teknisnya yang dilakukan oleh tim? Mungkin Mas Rama yang bisa menjelaskan ini. Kita ikut prokes, jadi memang pihak Artpreneur itu sudah punya sistem seating ya, seating area sudah diatur. Kita mengikuti mereka, tapi saya itu prokes ini tantangan besar buat dunia pertunjukan ya, karena nyari sponsor juga nggak gampang, cost produksi double ya kan, harus ada check and check, latihan selalu juga harus di swap. Jadi sebenarnya lama-lama sih jadi kebiasaannya. Cuman saya juga mendukung semua pihak pemerintah, pihak swasta dan media untuk sama-sama yuk kita ke depan bergandengan tangan. Dalam sebuah pertunjukan tanpa marketing yang baik juga tiket tidak terjual. Dalam sebuah pertunjukan tanpa pemain yang terbaik, kita juga nggak bisa bikin pertunjukan yang bagus. Ada orang-orang yang bikin panggung, lighting, segala macam, kerja 24 jam. Saya mengharapkan ke depannya adalah kita semua dibantu untuk bisa bersama-sama membuat sebuah pertunjukan yang bagus. Oke, berarti berapa penonton yang kemudian sudah diperkirakan akan hadir di acara malam hari nanti? Kita jawab setelah jeda ya, Mas Chandra dan juga Mas Rama. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan.